Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di M2 Matematika. Bersama saya Elsa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya dari bab sistem pertidaksamaan dua variabel atau SPTDV, khususnya mengenai materi pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Pada video sebelumnya kita sudah mengenal bahwa pertidaksamaan dua variabel ini terdiri dari dua macam, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau PTKDV. Kemudian apa sih bedanya antara pertidaksamaan linear dengan pertidaksamaan kuadrat? Jadi, untuk pertidaksamaan linear ini, kedua variabelnya berpangkat 1. Kemudian, apabila digambarkan, maka grafiknya berupa garis lurus, baik garis lurus utuh maupun garis lurus putus-putus. Sedangkan, pertidaksamaan kuadrat ini adalah suatu pertidaksamaan di mana salah satu variabelnya berpangkat 2, biasanya variabel X. Kemudian, jika digambarkan, maka grafiknya berupa parabola atau garis lengkung. Sekarang kita akan mengenal definisi dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi, pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau disingkat PTKDV merupakan suatu pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dengan salah satu variabel memiliki pangkat tertinggi 2. Untuk umumnya seperti ini. Yang pertama, Y kurang dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Y lebih dari AX kuadrat tambah BX tambah C, kemudian Y kurang dari sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, dan Y lebih dari sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Di mana ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, A, B, dan C anggota bilangan real. A dan B ini dinamakan koefisien, angka yang menemani variabel, sedangkan C dinamakan konstanta, yaitu suatu angka yang berdiri sendiri tanpa ada variabel. Sama seperti pertidaksamaan linear dua variabel pada materi sebelumnya, pada materi pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini ada dua pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel, serta menyusun pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari suatu daerah penyelesaian. Untuk pembahasan yang pertama, menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Untuk langkah pertama, kita harus menentukan 3 titik yang dilalui oleh garis. Ini juga salah satu bedanya dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau pertidaksamaan linear dua variabel kemarin kita hanya mencari 2 titik, yaitu titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini kita harus menentukan 3 titik, yaitu titik potong grafik terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan yang satunya titik balik grafik tersebut. Untuk titik potong grafik terhadap sumbu X bisa kita tentukan dengan cara mensubstitusi Y sama dengan 0. Untuk titik potong grafik terhadap sumbu Y, maka kita masukkan X sama dengan 0. Dan untuk titik balik grafik ini, kita simbolkan dengan P, Q. Ada rumusnya tersendiri, yaitu P sama dengan negatif B per 2A, dan Q sama dengan fungsi dari P. Bagaimana cara mencarinya nanti akan kita bahas pada contoh soal. Langkah kedua, setelah mendapatkan 3 titik tersebut, selanjutnya kita menggambar grafik daerah penyelesaian. Sama seperti pertidaksamaan linear dua variabel, ada aturan tersendiri dalam menggambar grafik ini, yaitu jika tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka menggunakan garis utuh. Sedangkan untuk tanda pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari, kita menggunakan garis putus-putus dalam menggambar grafiknya. Dan yang terakhir, langkah ketiga yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Untuk lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh soal.
Tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, yaitu Y kurang dari X kuadrat kurang 4. Langkah pertama, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X ini, tadi syaratnya grafik memotong sumbu X jika nilai Y sama dengan 0. Bagaimana cara mencarinya? Pertidaksamaan ini kita ubah dulu menjadi bentuk persamaan, sehingga menjadi Y sama dengan X kuadrat kurang 4. Substitusi nilai Y sama dengan 0 ini ke persamaan tadi, sehingga menjadi X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Karena ini berbentuk kuadrat, maka kita bisa menentukan akar dari bentuk kuadrat ini, yaitu X kurang 2 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Setiap akar ini kita sama dengan 0, jadi X kurang 2 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Setiap konstantanya dipindah ke ruas kanan, sehingga kita mendapatkan dua nilai X, yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Jadi, grafik memotong sumbu X di dua titik, yaitu titik 2,0 dan negatif 2,0. Masih di langkah pertama, kali ini kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya grafik memotong sumbu Y jika X sama dengan 0, maka kita masukkan nilai X sama dengan 0 ini ke persamaan tadi, sehingga kita mendapatkan Y sama dengan 0 kurang 4. Sederhanakan, jadi nilai Y sama dengan negatif 4. Sehingga grafik memotong sumbu Y di titik 0, negatif 4. Lanjut, masih di langkah pertama, kali ini kita akan menentukan titik balik dari grafik, atau kita simbolkan dengan P, Q. Terlebih dulu kita tentukan nilai P dengan menggunakan rumus negatif B per 2A. Pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan nilai B dan A ini? Kita perhatikan persamaan yang sudah didapat tadi. Ingat bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di sini terlihat bahwa setiap variabel dari persamaan kuadrat ini kita simbolkan dengan A untuk X kuadrat, B untuk X, dan C untuk konstantanya. Tinggal disesuaikan posisinya sehingga kita mendapatkan nilai A sama dengan 1, yaitu nilai variabel dari X kuadrat. Nilai B sama dengan 0 karena tidak ada variabel X saja di persamaan tadi, dan nilai C adalah konstantanya, yaitu negatif 4. Kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C. Kita masukkan ke rumus untuk menentukan nilai P tadi, jadi P sama dengan negatif 0 per 2 kali 1. Hasilnya P sama dengan 0. Setelah mendapatkan nilai P, selanjutnya kita menentukan nilai Q, di mana rumus untuk menentukan nilai Q ini yaitu fungsi dari P. Fungsinya didapat dari mana? Masih di persamaan yang tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat kurang 4. Namun kali ini nilai P dimasukkan ke X, sehingga nilai Q sama dengan F0. Masukkan 0 ke X kuadrat, maka hasilnya Q sama dengan 0 kuadrat kurang 4. Sederhanakan, jadi nilai Q adalah negatif 4. Jadi koordinat titik balik grafiknya adalah 0, negatif 4, di mana hasil ini ternyata sama dengan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Namun untuk soal lain bisa jadi titik balik grafik ini tidak sama hasilnya dengan perpotongan dengan sumbu Y. Baik, kita sudah mendapatkan 3 titik untuk menggambar grafik. Selanjutnya kita pindah ke langkah kedua, yaitu menggambar grafik daerah penyelesaian. Kita letakkan titik yang sudah kita dapatkan tadi ke koordinat kartesius, negatif 2,0, 2,0, dan 0, negatif 4. Selanjutnya gambar parabola. Ingat bahwa gambar parabola berarti garis lengkung. Dan ingat bahwa pertidaksamaannya menggunakan tanda kurang dari, maka kita menggambar grafiknya dengan garis putus-putus. Sehingga grafik yang kita dapatkan menjadi seperti ini.
Kita sudah mendapatkan gambar grafiknya. Selanjutnya, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menguji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Ini grafik yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk menentukan daerah penyelesaian ini, kita ambil titik uji yang berada di luar grafik. Paling mudah kita ambil titik 0,0. Masukkan 0,0 ke pertidaksamaan Y kurang dari X kuadrat kurang 4, sehingga kita dapat 0 kurang dari 0 kuadrat kurang 4. Sederhanakan 0 kurang dari negatif 4. Apakah pernyataan 0 kurang dari negatif 4 ini benar? Ternyata pernyataan 0 kurang dari negatif 4 ini bernilai salah. Maka daerah penyelesaiannya merupakan daerah yang dibatasi grafik Y kurang dari X kuadrat kurang 4 dan tidak memuat titik 0,0. Jadi daerah yang harus kita arsir adalah daerah yang berada di bawah grafik. Hasilnya seperti ini. Jadi daerah yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari X kuadrat kurang 4. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu menyusun pertidaksamaan kuadrat dua variabel dari suatu daerah penyelesaian. Sama seperti tadi, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Untuk langkah pertama, kita menentukan koordinat titik balik grafik dan titik potong terhadap sumbu X atau Y. Untuk menentukan koordinat titik ini, kita harus melihat dari grafiknya. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan persamaan grafik pembatas daerah penyelesaian. Rumus yang bisa kita gunakan adalah Y sama dengan A dikali X kurang XA kuadrat tambah YA, di mana nilai XA, YA ini adalah titik balik dari grafik tersebut. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaiannya. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian yang diarsir berikut. Untuk langkah pertama, terlebih dahulu kita tentukan koordinat titik balik grafik. Bisa dilihat di grafik ini ada 2 titik yang kita dapatkan, yaitu titik 3,4 dan 0,-5. Grafik pembatas daerah penyelesaian memiliki titik balik di A 3,4. Ini kita misalkan dengan XA, YA. Selanjutnya kita menentukan koordinat titik potong grafik terhadap sumbu X atau Y. Cukup salah satu titik saja. Dari grafik ini terlihat bahwa grafiknya berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,-5. Setelah mendapatkan titik balik dan titik potong grafik tadi, selanjutnya kita pindah ke langkah kedua, yaitu menentukan persamaan grafik pembatas daerah penyelesaian. Caranya kita menggunakan rumus Y sama dengan A kali X kurang XA kuadrat tambah YA. Tadi kita sudah mendapatkan nilai XA, YA ini adalah titik baliknya, yaitu 3,4. Jadi, substitusi titik A 3,4 tersebut ke persamaan, sehingga kita dapat Y sama dengan A dikali X kurang 3 kuadrat tambah 4. Karena grafiknya melalui titik 0,-5, maka untuk nilai Y sama dengan F0 adalah negatif 5. Sehingga kita masukkan nilai 0,-5 ini ke persamaan. Jadi kita dapat negatif 5 sama dengan A dikali 0 kurang 3 kuadrat tambah 4. Sederhanakan, konstanta 4 kita pindah ke ruas kiri, jadi negatif 4. Kemudian 0 kurang 3 sama dengan negatif 3 dikuadratkan, hasil 9 dikali A, jadi 9A. Hasilnya negatif 5 kurang 4 sama dengan 9A. Sederhanakan sehingga kita mendapat hasilnya 9A sama dengan negatif 9. Kedua ruas dibagi 9, maka hasilnya nilai A sama dengan negatif 1. Setelah mendapatkan nilai A sama dengan negatif 1 tadi, kita substitusi ke persamaan awal, Y sama dengan A kali X kurang 3 kuadrat tambah 4. Kita dapat bentuknya Y sama dengan negatif 1 dikali X kurang 3 kuadrat tambah 4. X kurang 3 kita kuadratkan, hasilnya Y sama dengan negatif X kuadrat
kurang 6x tambah 9 ditambah 4. Negatif kali ke dalam, maka Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 6x kurang 9 tambah 4. Negatif 9 ditambah 4 hasilnya negatif 5. Jadi kita dapat persamaannya Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 6X kurang 5. Ini adalah persamaan garis pembatasnya. Lanjut kita ke langkah ketiga, yaitu menentukan pertidaksamaan daerah penyelesaian. Untuk menentukan pertidaksamaan daerah penyelesaian ini, kita ambil salah satu titik yang berada di dalam daerah penyelesaian atau di dalam daerah yang diarsir. Misal kita ambil titiknya T 3,0. 3,0 ini kita misalkan dengan XT, YT. Kemudian substitusi nilai XT sama dengan 3 ini ke ruas kiri dari persamaan, yaitu negatif X kuadrat tambah 6X kurang 5. Kita dapat negatif dari 3 kuadrat tambah 6 kali 3 kurang 5 sama dengan negatif 9. Tetap negatif karena tanda negatifnya berada di luar kurung. Negatif 9 ditambah 18 kurang 5, hasilnya adalah 4. Nilai 4 ini kita bandingkan dengan YT sama dengan 0. Ternyata nilai 4 ini lebih besar dari 0. Dan karena parabolanya digambarkan dengan garis putus-putus, maka kita pilih tanda lebih dari. Jadi, pertidaksamaan daerah penyelesaian yang diarsir tersebut adalah Y lebih dari negatif X kuadrat ditambah 6X dikurang 5. Demikian penjelasan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.